kami mengestimasi sekitar lebih dari 5 kilo. Terus nggak cuma di sini aja, tapi sampai ke Padangan. Kalau sampai ke Padangan, kalau kondisinya kayak gini semuanya berarti sekitar 26 kilo. 2 eskavator sudah turun dan ternyata kayaknya efeknya itu nggak signifikan sekali. Itu sudah berapa dump truck itu yang kita angkut. Kalau ditanya kira-kira ini mau dibersihkan sampai kapan? Untuk membersihkan sebenarnya nggak mungkin sekali. Timbulnya tiap tahun, tapi tahun ini terparah, Mas. Kok bisa, Bu? Ekosistem perairan di Indonesia, utamanya di daerah sungai, merupakan rumah untuk berbagai flora dan fauna. Salah satu flora yang dapat dijumpai di berbagai sungai di Indonesia adalah Pontedera crassipes, atau lebih sering dikenal sebagai eceng gondok. Eceng gondok berasal dari Amerika Selatan, namun menyebar dengan cepat ke negara-negara beriklim tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Eceng gondok terkenal tumbuh dengan sangat cepat, terutama di perairan yang dimanfaatkan dan terpengaruh oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari, seperti perairan Sungai Bengawan Solo. Tahun ini, suhu Bojonegoro yang sangat panas menjadi suhu ideal untuk pertumbuhan eceng gondok. Akibatnya, terjadi percepatan pertumbuhan eceng gondok di Sungai Bengawan Solo, mulai dari kawasan Malu hingga Padangan. Pertumbuhan eceng gondok sepanjang kawasan tersebut mencapai 23 hingga 26 km. Sebagai gambaran, panjang tersebut lebih dari setengah jarak lari maraton, yakni 42 km. Panjang tersebut juga setara berkeliling memutar Stadion Lecet Sudirman sebanyak 38 hingga 43 kali. Karena itu, pertumbuhan eceng gondok tahun ini dinilai terburuk sejauh ini. Apalagi dengan lebar antar kedua titik bantaran sungai yang besar, pembersihan eceng gondok sulit untuk dilakukan. Timbulnya tiap tahun, tapi tahun ini terparah, Mas. Kok bisa, Bu? Karena gini, data yang dari pemberitaan ya, karena kita kan tidak memotret setiap tahun. Data yang kami kumpulkan itu biasanya nggak sepanjang ini, yang berwarna hijau itu tidak sepanjang ini. Ini kan kami mengestimasi sekitar lebih dari 5 kilo. Terus nggak cuma di sini aja, tapi sampai ke Padangan. Kalau sampai ke Padangan, kalau kondisinya kayak gini semuanya berarti sekitar 26 kilo. Iya, itu terus tingkat ketebalannya ini juga sudah luar biasa, Mas. Sudah bisa dipersani sendiri. 2 eskavator sudah turun dan ternyata kayaknya efeknya itu nggak signifikan sekali. Itu sudah berapa dump truck itu yang kita angkut. Kayak tebal sekali. Saat proses pembersihan eceng gondok di Jembatan Malu pada Minggu 29 Oktober 2023 lalu, 500 relawan dari 50 instansi turun untuk membersihkan eceng gondok berbekal sak, beberapa dump truck, perahu karet, dan 2 eskavator. Namun, jangkauan skop eskavator masih tergolong minim. Selain itu, sak yang digunakan juga terbatas. Berarti ada berapa, Pak? Ada 2 alat berat dan per kita ada 3. Jadi nanti apa namanya, untuk yang ke tengahnya nanti pakai perahu karet? Harus pakai perahu. Kan yang menyiapkan itu kemarin dari BPBD ada 2. Ada 2 sama Polres atau cuma terkendala banyaknya ini kan perahu nggak bisa untuk operasi. Nah, itu. Jadi harus dikeruk dulu nggih, ya, biar perahunya bisa masuk. Mekanismenya kita atur sesuai dengan lapangan aja. Faktor yang mempercepat pertumbuhan eceng gondok di Bengawan Solo diantaranya pembuangan limbah dan sampah organik, baik rumah tangga maupun industri. Limbah-limbah tersebut mengandung nutrien yang mendukung pertumbuhan eceng gondok. Kalau ditanya kira-kira ini mau dibersihkan sampai kapan? Untuk membersihkan sebenarnya nggak mungkin sekali. Tapi efek yang kita inginkan dari gerakan ini adalah masyarakat mulai aware. Biar tahun depan itu nggak terjadi. Jadi pengelolaan Bengawan Solo ini, kita semua masyarakat yang di Bantaran juga harus sadar perilaku dalam membuang sampah organik, jangan sampai menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Kemudian industri yang berada di sekitar bantaran sungai juga tidak membuang limbahnya ke sana, karena ini kan indikasi tercemar limbah organik.
Tertutupnya permukaan air oleh eceng gondok menyebabkan fitoplankton tidak dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen dalam perairan. Akibatnya, kandungan oksigen terlarut dalam sungai jatuh drastis. Sederhananya, hal ini sama seperti menanam tanaman di ruangan tertutup tanpa sinar matahari. Tanpa adanya sinar matahari, tumbuhan tidak dapat tumbuh dan akhirnya mati. Selain itu, jumlah eceng gondok yang terlalu banyak berpotensi mengakibatkan banjir pada saat musim hujan. Eceng gondok dikhawatirkan dapat menghalangi saluran-saluran air. Pertama, ekosistem perairan. Kondisi perairan yang tertutup rapat seperti itu menyebabkan sinar matahari kan tidak bisa masuk ke perairan. Efeknya apa? Fitoplankton sebagai sumber tumbuhan yang bisa berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen, menyuplai perairan, semua organisme perairan, oksigennya itu sumbernya fitoplankton. Tapi kalau itu gagal berfotosintesis karena tidak ada cahaya matahari yang masuk, akibatnya DO-nya rendah, dissolve oksigen terlarut. Iya. Ya, akhirnya apa? Semua organisme mati karena semuanya butuh nafas. Yang kedua, secara teknis nanti keberadaan massa eceng gondok yang begitu banyaknya waktu musim hujan datang bakal menyumbat saluran-saluran bendung, air dan sebagainya yang efeknya mungkin banjir. Secara spesifik, kandungan oksigen terlarut yang ada di perairan Bengawan Solo dengan eceng gondok tercatat sebanyak 0,8 part per million. Jumlah tersebut kurang dari seperempat kandungan ideal, yakni sebanyak 4 part per million. Tentu, temuan ini menandakan air yang tercemar oleh eceng gondok tidak layak dikonsumsi oleh manusia, dan tingkat pencemaran air tergolong tinggi. Teman-teman sebelum aksi kemarin saya turunkan untuk uji DO gitu, untuk belajar juga gitu. Ternyata DO-nya terbaru hari Jumat kemarin antara 0,5 sampai 0,8. Idealnya berapa? Normalnya untuk baku mutu air kelas 4 aja itu minimal 4. Untuk kelas 1 itu 6. Nah, yang menjadi concern kita bersama adalah padahal ini kan dipakai sebagai baku air minum. Jadi pencemarannya udah parah ya, Bu? Di bawah 1. Itu value-nya nggak seperempat pun nggak ada loh. Iya, benar. Itu bahaya banget. Misalkan kalau dikonsumsi gitu, gimana Bu dampaknya? Kalau tidak memenuhi baku kan tidak layak. Iya, sebenarnya. Tentunya, eceng gondok hasil pembersihan tidak dibuang begitu saja. Eceng gondok umumnya dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan pakan ternak. Namun, proses pengolahannya juga tidak mudah. Selain itu, tidak mungkin eceng gondok sepanjang 23 km diangkat dalam sehari, apalagi langsung diolah. Untuk pemanfaatan kita butuh teknologi. Sementara ini eceng gondok yang diangkat dari perairan kita manfaatkan untuk pupuk, kita sebar ke lahan perhutani, di lahan hutan, terus kita siram pakai ekoenzim. Nanti ini kami dibantu sama drone dari teknik industri punyanya Unigoro untuk nyebar ekoenzim ke seluruh lahannya perhutani yang ada eceng gondoknya itu untuk mempercepat pembusukan jadi organik. Perhutannya di daerah mana? Di daerah Malu, di Malu ini loh Mas. Perhutannya perhutani Parengan. Eceng gondok merupakan tanaman yang tumbuh setiap tahun, sehingga eradikasi total eceng gondok tidak mungkin dilakukan. Apalagi mengingat pertumbuhan eceng gondok dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat sekitar sungai. Namun setidaknya, pertumbuhan eceng gondok dapat dikurangi perlahan-lahan. Cara paling mudah bisa dimulai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Mudah-mudahan setelah ini semua masyarakat di bantaran sungai ini sadar untuk menjaga perilaku mereka untuk tidak mencemari Sungai Bengawan Solo, dan pihak-pihak terkait seperti Jasa Tirta, BBWS yang punya tanggung jawab untuk mengelola Sungai Bengawan Solo ini lebih proses monitoring yang dilakukan pihak BBWS dan Jasa Tirta ini bisa lebih ketat gitu. Jadi sebelum terjadi booming yang separah ini bisa diantisipasi.